Sampailah mereka di pos 4. Sampai di pos 4 ini mereka kan udah prepare headlamp, karena memang nih bocah dablek ini tuh udah mau menjelang sore nih. Nah, ketika mereka mau prepare headlamp, mereka tuh baru sadar bahwa di atas kok ada orang yang teriak-teriak jerit-jerit gitu kan, kayak lu denger nggak? Iya, gue denger. Ada apaan ya? Manusia kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang pendakian yang bisa dibilang begitulah. Pokoknya kalian dengerin aja. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa ya. Jangan lupa minum larutan. Enak banget, enak. Ini buat kalian ya, kalau ngomong gue belibet, udah dimaklum aja, dimaklum. Namanya juga kebanyakan ngomong nih. Ya walaupun itu kosakata sehari-hari, tapi kalau lagi wayahnya susah mah belibet aja, gimana ya. Gue juga kadang-kadang suka ketawa gitu kan. Tapi ya sudahlah, dinikmati saja. Namanya juga saya bercerita tidak menggunakan skrip dan diingat nih di otak gitu kan. Jadi kayak ya ngebleng dikit nggak apa-apa lah, nggak ngaruh lah ya. Dan mohon dimaklum aja. Dan oke, kita bakal ceritain tentang pendakian. Kita sebut aja namanya ini Anwar. Anwar ini memang sering melakukan pendakian. Dan kebetulan ada yang namanya event pendakian bersama. Anwar coba ngajak beberapa temennya. Ya nggak ada yang mau sampai akhirnya dapatlah satu temennya. Kita sebut aja namanya ini Sandi. Anwar sama Sandi ini memang sudah berteman kan, dan beberapa kali juga naik bareng juga gitu. Sandi ini kayak ayo gas gitu kan. Ya udah tanggal berapa nih, segini, tanggal segini gitu kan. Ya udah siap. Kita akan garis bawahi dulu yang namanya Sandi ini non muslim cuy. Jadi bukan muslim ya. Ya kalian bisa tebak sendiri. Singkat cerita, mereka ini nggak ada pembahasan apapun. Namanya pendakian bersama ini bisa dibilang kayak share cost transport lah. Share cost transportasi aja gitu. Jadi biar lebih ringan lah transportasi. Tapi masalah tenda, bekal, makan dan sebagainya itu ya kita bawa sendiri. Ya pokoknya cuma transport doang gitu kan. Dan biar rame aja pada saat itu. Singkat cerita, mereka itu udah mulai kumpul di satu titik kumpul yang memang sudah dibicarakan di grup lah ya. Terus mereka berangkat, di situ juga kan di perjalanan juga ada yang kenalan dan sebagainya. Ya pada umumnya open trip lah, tapi gua akan ngasih tahu dulu, namanya open trip itu biasanya difasilitasi mobil, makan, tenda dan sebagainya. Tapi kalau pendakian bersama atau yang cuman fasilitas transport doang, itu biasanya flyernya tuh pendakian bersama atau share cost. Nah kurang lebihnya kayak gitu. Makan, tenda biasanya kita bawa sendiri cuy. Jadi kalian jangan pernah salah paham apa open trip tuh kayak gimana sih dan share cost itu seperti apa. Nah gua bakal kasih tahu penjelasannya kayak gitu aja kali ya, biar kalian nggak terlalu ribet. Nah akhirnya di perjalanan itu mereka ada yang kenalan dan sebagainya gitu kan. Mereka sampailah nih, dan gunung yang mau mereka taikin adalah Gunung Ciremai pada saat itu via Apuy. Sampai di base campnya Apuy ini kan memang agak jauh ya sampai pintu Simaksinya gitu kan.
Mereka istirahat dulu kan, istirahat, packing dan sebagainya. Di situ pun ada ketua rombongannya sebetulnya sebagai leader doang, tapi nggak ada sweeper ya, karena memang di perjanjian di Serkos itu pun memang nggak ada sweeper. Ya udah, mereka juga nurut-nurut aja dan happy aja pada saat itu. Nah, ketika mereka udah bangun, mereka udah siap-siap, mereka langsung lanjut lagi naik losbak ke pintu rimba ini kan. Sampailah di pintu rimba, set. Ngurus-ngurusi Maksi. Di situ pun yang ngurusi Maksi kan bukan cuma satu orang, tapi ada beberapa pendaki lain. Dan kebetulan mereka salah satu rombongan yang bisa dibilang nggak terlalu belakangan, nggak terlalu depan juga, tengah-tengah lah. Totalan pendakian mereka pada saat itu mungkin bisa dikatakan kurang lebih 15 orang kali ya, 15 orangan gitu kan. Mereka tuh ngurus-ngurus, dan mereka tuh bukan tim yang paling depan, bukan tim paling belakang, jadi kayak di tengah-tengah lah. Setelah mereka melakukan registrasi, mereka briefing, foto-foto dan sebagainya, mulailah pendakian. Nah, 2 orang ini memang timnya tim keong banget kan, emang milihnya paling belakang aja pada saat itu, walaupun udah kayak, "Bang, lu nggak duluan?" "Enggak, udah santai aja," dia bilang gitu kan. Akhirnya mereka jalan duluan, tek. Nggak kerasa 2 orang ini paling belakang nih. Ya, mereka menikmati dong, santai gitu tiap pos, apalagi kalau dari pos Apu itu, dari pos si Maksi sampai pos 1 itu kan landai ya, menurut gua lumayan cukup enak lah landai. Sampai di pos 1 ini mereka iya nyebar lagi, ketawa-ketawa lagi, ngebahas dunia gitu kan, ngebahas nanti masa depan gimana gitu. Emang bocah-bocah PA lah pada intinya. Nah, lagi asik-asik ngebahas itu, maksudnya jalan dengan santainya, tanpa terasa ternyata pendakian mereka itu bener-bener jauh banget dengan tim yang depan. Bener-bener jauh banget, mungkin tim depan itu kayak udah nyampe ya. Nah, mereka ini sampai di pos 3 itu kurang lebih jam 3 lewat atau jam 4-an. Tapi mereka mah santai, mau kena trek malam juga bodo amat. Dan memang pada saat itu pun kondisi cuaca cerah kan, jadi ya menikmati suasana aja sebetulnya kan. Karena memang tujuan mereka tuh nggak yang pengen buru-buru, nggak yang pengen cepet-cepet juga. Tapi kalau turunnya ya harus buru-buru karena kan harus ngikut rombongan yang lain. Tapi kalau misalkan masalah naik, mereka bisa porsir tenaga mereka sendiri gitu kan. Singkat ceritanya nih, mereka stay lah. Ketika mereka stay, mereka istirahat, ketemu sama satu rombongan. Satu rombongan ini totalan ada 5 orang. Terdiri dari 3 cewek, 2 cowok. Nggak ada yang aneh. Mereka lewat kan, "Bang, duluan ya." "Iya, duluan." Mereka masih asik aja nyebat nih cuy. Nyebat, ngopi gitu kan. Anwar ini kayak buka obrolan. "Kita nggak kelamaan kan ya?" Sandi tuh kayak, "Udah slow, mau ngapain sih buru-buru? Ada apaan sih di puncak? Udah nikmatin aja, nikmatin. Kalau nggak salah di sini ada babi kan, kita berburu babi aja kali ya buat makan malam gue nih." Lu kalau ngomong ya," dia bilang. "Elah kan bercanda CS," dia bilang. Ya udah, jangan berlebihan bercandanya." "Iya, masih aja kaku. Terus ini kita mau jalan jam berapa nih?" "Udah jalan 5 menit lagi." 5 menit ternyata ngabisin rokok berbatang-batang gitu kan. Yang ada lebih dari 5 menit tuh pada saat itu. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan lagi. Sampailah mereka di pos 4. Sampai di pos 4 ini mereka kan udah prepare headlamp. Karena memang nih bocah dablek ini tuh udah mau menjelang sore nih. Nah, ketika mereka mau prepare headlamp, mereka tuh baru sadar bahwa di atas kok ada orang yang teriak-teriak jerit-jerit gitu kan, kayak, "Lu denger nggak?" "Iya, gue denger." "Ada apaan ya? Manusia kan?" "Ya gue kagak tahu." "Lu sih ngomongnya sembarangan." "Lah kok nyalain gua? Lu kali yang sembarangan." Tapi bener kok itu manusia." "Ya udah, siapin aja headlamp, ini udah mau malam." Jadi sebenarnya mereka preparein headlamp itu karena memang kondisinya udah sore kan, jadi takutnya kemalaman, jadi mereka nggak harus bongkar-bongkar, langsung tinggal pakai nyalain gitu. Mereka lanjut lagi tuh, dan pas sampai di atas pos 4 dikit, ternyata betul di situ itu adalah rombongan 5 orang yang sebelumnya. Itu tuh lagi kayak orang kesurupan gimana sih? Satu ceweknya tuh kayak kesurupan gitu kan. Dan kayaknya rombongan mereka ini jadi rombongan paling terakhir nih, karena emang udah dibalap sama beberapa rombongan, dan rombongan 5 ini yang terakhir cuman bisa ngebalap juga gitu kan. Di belakang itu udah nggak ada rombongan lagi. Pas udah sampai kan nggak mungkin nih jiwa-jiwa orang nanya itu kenapa, atau
ya namanya pendaki kan harus saling tolong menolong gitu kan. Dalam pemikiran Anwar dan si Sandi ini nih. Nanya lah, bang, kenapa? Itu pada kenapa kak gitu kan. Mas tolongin dong mas. Teman saya kesurupan nih, ayo mas. Tolongin dong, tolongin. Nah, si Sandi ini biarpun non muslim tapi mukanya Islam banget, brewoknya tuh banyak. Jadi kayak meyakinkan lah. Dan memang nih si Anwar ini itu tuh kayak memang pengen ngejailin aja pada saat itu. Alhamdulillah. Tapi dicoba ya, San. Lu kan lulusan pesantren. Coba deh lu sembuhin tuh orang. Di situ seketika jadi kayak Sandi tuh mau bilang, gua tuh bukan Islam loh dan gua nggak bisa nyembuhin juga gitu kan. Tapi nih orang yang 4 yang sadar ini kayak mas saya mas tolongin, nggak apa-apa, nggak berhasil juga tapi ya setidaknya dicoba. Dan itu sambil ditarik sama si 2 cowok tersebut gitu, mas saya mas tolongin. Di situ Sandi kayak ngelihat nengok dalam hatinya si Sandi, sialan, ini gua harus gimana lagi kan. Nah singkat ceritanya udah dihadapin di si orang kesurupan ini. Yang kesurupan ini cewek. Pas udah dihadapin, nanya dulu, wawancara dulu, kenapa bisa kayak gini. Iya, udah basa-basi busuk yang biasa gitu kan. Nggak tahu nih tiba-tiba kayak gini. Dan baru diceritain lah bahwa si perempuan itu lagi datang bulan atau lagi head dan menstruasi gitu kan. Walah. Terus kalian bawa pembalut nggak gitu kan? Bawa sih, udah pakai juga gitu kan. Terus pembalut yang ininya ada kok, ini dikantongin, malah pakai kopi dan sebagainya. Aduh. Dengan apa ya, kayak orang bener aja gitu, kayak orang tahu aja. Nih, kayaknya penunggus ini seneng banget nih sama saudara dia nih. Berat ini mah. Di situ Anwar tuh kayak, apaan nih bocah tiba-tiba kayak begitu. Ya udah, coba saya tolong selamatin ya, dia bilang kan, saya doain, dia bilang. Di situ Anwar udah kayak mau menahan, pengen ketawa tapi ditahan gitu, kayak diem aja. Tapi ya memang nih bocah nggak yang namanya baca doa yang kencang gitu, tapi kayak dalam hati kumat kamit doang gitu kan, sambil megang jidatnya kumat kamit. Si Anwar ngeliatin dari belakang tuh kayak, aduh gue pengen ketawa, pengen ngakak gitu dalam hatinya. Dan kayak digituin kayak orang bener dah, pokoknya kayak orang bener gitu kan. Dan seketika entah itu kebetulan yang memang kebetulan atau memang emang demitnya udah kabur aja gitu kan, pada saat itu tiba-tiba langsung kayak nggak kejang-kejang lagi, nggak berontak-berontak lagi tuh perempuan. Dan setelah udah nggak berontak lagi, langsung kayak ya udah kalian jagain aja, saya kesana dulu. Dan disamperin lah ke si Anwar kan, nyamperin, tek, langsung palanya dipoles sama si Sandi. Sambil dipiting begini, cuy, lu apa-apaan lu ngomong kayak begitu lu? Bisa-bisanya lu ngomong kayak begitu lu. Udah tahu gue Krister anjir, lu ngapa masih bilang kayak begitu? Disitu pun Anwar cuman ketawa, tapi nggak kencang ketawanya, kayak nahan. Bahkan perutnya tuh sampai sakit dan kram. Akibat karma kali ya, gara-gara abis ngejailin si temennya. Aduh kram, aduh anjir, perut gue kram. Sandi balas dendam dong. Bodoh amat, lu mau kram, lu mau apa, gua kagak ada urusan. Dan situasi kondisi di situ pun akhirnya kayak mendadak udah mulai memasuki maghrib gitu kan. Nah sebetulnya mereka berdua mau meneruskan perjalanan, tapi ditahan sama si rombongan ini, kayak dimintain tolong lagi. Mas, bisa nggak barengin kita takutnya terjadi apa-apa lagi, jadi barengin supaya tim kita aman. Ya mereka berdua juga kan sebenarnya bingung juga mau iya, tapi mereka juga pengen cepet sampai. Kalau enggak juga ngerasa nggak enak. Ya udah deh, nggak apa-apa gitu kan. Nah si 2 orang cowok ini di depan, mereka itu memang demen banget paling belakang dah. Akhirnya mereka mutusin paling belakang. Kondisinya Sandi depan, Anwar belakang. Mereka itu jalan kan. Nah iseng-iseng lah si Anwar ini, lu ngeliat apaan tadi? Kagak, gue kagak ngeliat apa-apaan. Emang kenapa? Ya enggak, gue nanya aja, orang itu emang beneran kesurupan atau kagak. Lah gue juga mana ide pancir. Tapi kan kalau kelihatan dari kayak gitunya ya bener. Lagian yaudah sih, gue juga kagak ngeliat penampakan apa-apa. Lu emang lihat? Kagak juga.
Iya udah jalan aja, jalan kan. Set. Pas jalan ini Anwar mulai gendek nih. Lu ngapain sih tiba-tiba nyemprot minyak wangi? Lu kalau menyemprot minyak wangi itu tadi aja. Apaan? Siapa yang semprot-semprot minyak wangi? Sejak kapan di pendakian di trek gua nyemprotin minyak wangi? Kagak ada dari sononya. Lah ini terus bawa apaan? Lah bawa apaan sih? Orang gua jalan nyium bawa apa-apa, kata Sandi tuh. Salah nyium kali gue ya. Hidung lu aja kali itu. Ya udah akhirnya mereka terus lanjut lagi jalan dan istirahat kan. Istirahat. Yang rombongan 5 ini masih terus jalan aja nih, jalan aja, dan mereka juga masih kelihatan gitu kan. Nyebat lagi enak kali ya. Sebat mulu. Tadi katanya mau buru-buru sampai, sekarang sebat lagi. Ya udah jalan. Ya udah ayo jalan. Ya elah, baru gua berapa detik istirahat udah nyuruh jalan lagi. Iya, gua gantian, lu paling belakang. Ya udah, gantian, Sandi depan, Anwar paling belakang. Nah sekarang tiba-tiba bau wangian itu masih muncul, tapi nggak kasih Sandi ya, cuma kasih Anwar doang. Kok baunya masih ada? Tunggu bentar. Sandi langsung nengok kan, apa? Dan pas nengok ke belakang, itu pertama kalinya Sandi ini ngeliat sosok pocong itu ada di belakang si Anwar. Pocong War, itu apa War, itu apa? Anwar tuh langsung panik kan. Lu yang bener deh, bercanda jangan yang aneh-aneh lu. Itu beneran apaan anjir? Nah sedangkan si Sandi ini langsung balik dan kayak melengos gitu kan, langsung cabut. Nah ketika udah cabut, Anwar juga penasaran sebenarnya, tapi takut juga. Wah bodo amat, sambil jalan sambil nengok. Ternyata bener pocong. Nah ketika sambil melengos gini kan dia nggak ngeliat ke depan dong, nggak ngeliat ke depan, kakinya kayak kesandung gitu. Nah ketika kesandung itu seolah-olah kayak yang ditarik sama si pocong, atau bisa dibilang kaki gue dipegang demit gitu kan. Tadi dia kayak panik dong. Bodo amat dah, gue gak kenal sama lu. Nah rombongan yang depan itu kayak ngedenger suara teriakan, otomatis mereka juga kayak kefokus dan ngeliat ke belakang. Dan ketika ngeliat ke belakang, rombongan yang lain pun ngeliat sosok pocong tersebut. Dan sampai akhirnya sampai teriak-teriak histeris. Rombongan yang 5 ini mau masa bodoh juga dengan 2 orang ini. Tapi si Sandi yang udah jalan menjauh juga kayak, aduh nggak bener nih, temen gue kasihan dah. Akhirnya didatengin lah, disamperin walaupun dengan takut gitu kan. Karena si pocong ini masih ada cuy, masih ada, ngeliatin aja gitu kan. Ayo PA, lu kagak selain kata sama pocong kagak. Itu lu kesandung aja, ayo bro bangun. Bangun lah, si Anwar ini kan bangun. Terus langsung buru-buru ngibrit dan ninggalin si Sandi. Sialan lu ya, udah ditolongin malah ninggalin. Lari lah mereka berdua. Singkat ceritanya, mereka sampailah di area camp. Ketika mereka sampai di area camp, mereka ini langsung nyari beberapa temennya. Mana nih rombongan gua. Dan bocah 5 itu juga kemana lagi ya? PA banget dah. Udah ditolongin bukannya makasih, ninggalin lagi. Bodo amat dah, ora urus, dia bilang. Nyari ketemu gitu kan. Nah pas udah ketemu tuh, weh bang lu dari mana aja gitu kan. Lama banget nyampe ya. Wis tenang, kita mah pendaki santai, slow. Tapi kok kelihatannya capek banget. Udah gak apa-apa, relax aja. Di mana ya? Tuh di situ bang, di atas tuh enak tuh katanya. View-nya juga bagus. Itu juga kosong tuh, tempatnya rata. Cocok lah buat tenda K2 mah. Wah iya juga tuh. Akhirnya mereka ngedirin tenda agak sedikit atas dari rombongan yang lain. Ngedirin tek. Udah selesai kan. Masak lah mereka berdua. Lu apa-apaan sih ninggalin gua, kata dia gitu kan. Yalah cuman ninggalin gitu doang juga. Awas lu ya, ketemu lagi sampai kepleset lagi, gua kagak bakalan nolongin. Ya udah maaf. Akhirnya mereka masak tuh pada saat itu. Nah masak, tiba-tiba setelah selesai masak mereka itu mau makan kan. Nah ketika mereka mau makan, ini pendaki 5 entah dari mana tiba-tiba nongol lagi. Enggak 5-5-nya sih, tapi 2 orang si cowoknya doang. Baru mau makan gitu kayak, Mas minta tolong lagi dong. Teman saya kesurupan lagi nih. Tolongin dong, kan kalian bisa ngobatin gitu kan. Anwar ini langsung nengok ke si Sandi kan.
Sandi juga sebenarnya kesel gara-gara sebelumnya kok ditinggal, terus dicariin kagak ketemu-ketemu, bukannya makasih atau gimana gitu kan, ada basa-basinya lah. Lah ini mah kagak ada basa-basinya sama sekali gitu kan. Dari situ, "Tar dulu, gue lagi makan dulu, lu tunggu aja dah, bilang aja nanti dulu setannya gitu, yang mau nyembuhinnya lagi makan dulu, nggak bisa diganggu." Ya mau nggak mau kan, sedangkan mungkin si pendaki ini juga sadar kali dengan kesalahannya. Ya udah tuh, pendaki itu juga kayak langsung cabut dan mereka berdua ngelanjutin makan lagi. Dan ternyata setelah selesai makan, mereka berdua enggak yang namanya nolongin. Jadi masa bodoh, tutup tenda, terus istirahat. Udah nggak tahu menau dengan si pendaki yang kesurupan. Entah itu sembuh, ada yang nyembuhin atau gimana, nggak paham lah. Nah ketika mereka udah istirahat, mereka kebangun nih jam 12 dan kompak banget lagi, dua-duanya juga bangun. Yang di pikiran mereka kan ya mereka mau summit gitu kan. Ya memang ada beberapa gunung yang summitnya pagi atau sekitar jam 2 atau jam 3, tapi kan nggak jam 12 juga gitu kan. Lu ngapa bangun? Nggak tahu nih, tiba-tiba gua kebangun pengen pipis kali. Udah gua pengen pipis dulu. Lu mau pipis nggak? Kata si Anwar tuh. Enggak gua di tenda aja, mager, dingin, dia bilang. Ya udah, Anwar keluar tuh pakai sarung. Tek. Pipis di mana ya? Sono enak kali ya. Ya udah dah, jalan tuh, kucuk pipis. Selesai kan, baliklah. Pas sudah balik, baru nih si Sandi. Lu mau kemana? Ya gua mau pipis juga. Tadi lu gua ajakin kagak mau. Ya kan kagak tahu juga, baru sekarang maunya. Udah buru kebelet gua. Pipis lah si Sandi ini. Nah ketika pipis bedanya, padahal itu tempat yang sama, spot yang sama. Si Sandi ini seolah kayak mipisin sesuatu. Yang dilihat di depan dia tuh kayak, apa ya? Kok kayak kepala? Jadi dia tuh kayak mipisin kepala orang dengan rambut yang panjang gitu cuy. Tapi nggak tahu, bahkan ya nggak mau sosok itu nengok gitu kan. Diem aja. Penasaran kan, setelah selesai pipis, dia pegang dari si kayak rambutnya itu karena panjang kan. Kok rambut, astagfirullahaladzim, ternyata yang dipipisin itu nggak tahu kepala apaan anjir. Langsung buru-buru ngibrit lari dan masuk ke dalam tenda. Sandi ini hampir kayak gini, ngapain lu? Enggak apa-apa. Lu tadi pipis nggak ketemu apa-apa? Kagak. Lu ngapa, dah lebay banget. Gue mau bikin kopi nih, lu mau nggak? Enggak, lu aja sendiri dah. Gue mau lanjut lagi tidur, nanti kalau Samit bangunin ya. Udah. Bocah PA banget, ngapa dah? Kok tiba-tiba kayak begitu? Langsung kan nengok. Anwar ini kayak, nggak ada yang aneh. Emang bocah PA aja kali. Udah, gue bikin kopi. Tek, kopi selesai, ngopi tuh sambil sebat. Aduh, nikmat banget. Cuman kan ngopi sendirian kayak orang PA gitu kan. Dan kurang rasanya kalau nggak ngejailin teman satu tenda. Gue bangunin kali ini bocah ya. Wih, bangun lu. Ayo bangun. Bangun. Dan ternyata pada saat itu si Sandi ini itu kesurupan cuy. Yang dimana matanya melotot. Matanya itu kayak natap tajam banget. Sedangkan si Anwar bingung. Lu kenapa? Dan suaranya itu ngegeram, bahkan ngebas banget lah suara itu kayak. Anwar itu udah tahu. Wah nggak beres nih. Yang bocah kesambet setan apa nih dicermai gitu kan. Langsung dipegang tangannya dan dipegang jidatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, siapapun yang masukin di badan orang tolong pergi. Ini bukan orang Islam gitu kan, lu jangan masukin nih orang gitu. Nggak ada faedahnya juga, nggak ada gunanya juga. Nanti kalau gue bacain juga nggak bakalan sembuh-sembuh. Udah lu pergi. Ya pokoknya cuman diusir-usir pakai kata-kata lisan doang ya. Cuman baca Bismillah terus Al-Fatihah terus Anas ya. Nggak bisa pergi-pergi juga gitu kan. Sampai akhirnya bingung, dia tuh mau minta pertolongan ke siapa? Karena orang masih pada tidur gitu kan, ngerasa nggak enak. Dan tanpa disadar pun si Sandi ini tiba-tiba kayak langsung pingsan gitu aja. Dan kayak setannya itu langsung hilang gitu aja kan. Nah ketika udah hilang itu, alhamdulillah udah mendingan nih bocah. Tiba-tiba bangun tuh.
Bangunnya lagi PA nih bocah, langsung kayak bangun, nggak teriak, tapi langsung Anwar tuh kayak, lu ngapa dah? Badan gua kok, gua tadi kayak, ini gara-gara gua ngencingin pala orang nih. Anwar tuh kayak langsung geleng-geleng kepala kan. Lu ngencingin pala orang? Ngencingin siapa anjir? Lagian lu gegabah baik, pala orang main kencing-kencingin aja. Diceritain tuh tentang pipisnya dia. Lah beneran lu? Kalau emang beneran juga gue pipisin yang sama dong. Tapi gue gak ngeliat apa-apa kok. Emang dasarnya aja lu yang apes. Gak tahu dah. Gue jadi kayak males Samit, gue jadi takut. Ya kan nanti kan Samit rame-rame. Tapi ya udah pokoknya nanti Samit rame-rame. Udah sini ngopi. Dia bilang gitu. Ya udah tuh lanjut ngopi kan. Lanjut ngopi. Mereka cerita-cerita dan masa bodoh dengan sosok yang bikin kesurupan si Sandi ini nih. Nah ketika lagi cerita-cerita ini tiba-tiba ada orang yang teriak-teriak atau kayak orang kesurupan lagi. Kedengeran sama mereka berdua, tapi mereka berdua cuek dan masa bodoh. Dan anehnya banget nih dua pendaki kayak seolah tahu nih dua orang masih sadar gitu kan. Dan dimintain tolong lagi lah. Dan nih dua pendaki pun tiba-tiba nongol gitu aja, bener-bener jauh lebih serem daripada setannya sendiri cuy. Tiba-tiba nongol aja gitu kan. Astagfirullahaladzim, apaan lagi sih nih? Kok tiba-tiba ini orang makhluk muncul lagi gitu kan. Bang tolongin bang, tolongin Barden nih mau bang, tolongin. Dan mau nggak mau kan mereka berdua juga karena lagi gabut gitu. Ya udah dah ditolongin lagi lah. Tapi pada saat itu sosok itu cuman bilang, kalian harus segera turun dari gunung ini. Setelah dapat ucapan atau kayak kalimat dan pengusiran atau nggak boleh meneruskan perjalanan lagi, Sandi ini langsung bilang, lu dengar sendiri kan, nggak boleh dilanjutin. Ya udah, pagi lu semua turun, jangan ada yang ke puncak. Tapi kalau lu masih pada ke puncak, ya itu terserah lu dah. Gua agak tanggung jawab lagi nantinya. Toh juga, lu juga semua pendaki pada PA udah gua tolongin. Nggak ada yang namanya ngucapin terima kasih kayak basa-basi apa kayak. Lu ninggalin kita berdua juga paling belakang, cabut aja. Udah sampai bukannya ngucapin terima kasih atau apa, malah diem aja. Giliran susah aja lu pada minta tolong, semuanya pada diem aja. Nah ketika semuanya udah pada diem itu, udah gua mau balik lagi. Mereka berdua balik lagi kan ke arah tenda. Nah ketika mau balik lagi, mereka berdua kayak ngeliat kok di belakang tenda kayak ada orang gitu. Jadi kayak orang abis berdiri terus jongkok gitu, seolah-olah kayak ngumpet, kayak melakukan sesuatu di tendanya atau nyolong barang. Wih, ada maling tuh di tenda kita. Wah, bisa-bisanya barang kita dimaling. Sampai akhirnya mereka kejar, dan pas ketika mereka lihat di belakang tendanya, mereka berdua langsung diem cengok. Karena yang dilihat sama mereka adalah sosok pocong lagi jongkok cuy. Mereka berdua langsung buru-buru ngibrit dan lari ke rombongan tenda teman-temannya yang lain. Yang dimana, weh bangun ayo Samit. Mereka tuh nggak teriak pocong, tapi langsung lari buat ngalihin rasa takut mereka. Ayo Samit. Bahkan salah satu tenda dari teman-temannya ini, itu tuh ada yang dibuka, ayo bangun Samit, ayo Samit. Terus aja. Dan sampai akhirnya ya udah rame kan kondisinya pada saat itu. Dan ketika udah rame, mereka pun akhirnya bangun, prepare dan ngecek lagi kan ke atas. Kayak masih takut tapi nggak kelihatan. Bodo amat, gue males banget ke atas. Dan singkat ceritanya setelah di situ pun udah mulai ngerasa rame kan, itu cobalah ngeberaniin si Anwar ini. Dan pas udah dicek ya memang pocong itu udah nggak ada lagi nih cuy. Dan ketika udah nggak ada ya mereka pun langsung prepare buat summit. Singkat ceritanya preparean pun udah selesai dan mereka mulai summit itu sekitaran jam setengah empat mereka summit lah rame-rame. Tapi nggak tahu ya dengan si rombongan 5 ini. Tapi sejauh mereka naik dan turun dari summit itu mereka emang udah nggak ngeliat lagi. Dan ketika turun pun tendanya itu udah dibongkar semua. Singkat cerita mereka ini naik summit dan turun tuh alhamdulillah selamat dan nggak ada gangguan apapun lagi. Dan ketika turun dari area camp juga untuk sampai ke base camp itu, mereka itu milih untuk paling depan.
nggak mau yang namanya paling belakang lagi, dan mereka juga selalu nyari rombongan yang rame-rame supaya nggak dapat teror lagi sama si pocong dari Gunung Ciremai pada saat itu. Dan ya itu benar-benar kejadian random menurut mereka berdua, karena sepanjang pendakian mereka juga nggak pernah yang namanya ketemu sama perdemitan. Dan jujur itu adalah pengalaman pertama mereka, dan benar-benar pengalaman yang menurut mereka juga ya lumayan cukup berkesan sih walaupun ketemu setan. Dan yang paling parahnya adalah ya salah satu temen Kristennya gitu kan, non muslimnya ini itu bisa nyembuhin ya. Jadi intinya jangan dicontoh lah ya kelakuan-kelakuan bejat temen kayak gitu. Dan sampai akhirnya mereka turun pulang dengan selamat. Cerita ini pun selesai, dan segala sesuatu dari cerita ini yang positifnya silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.